Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Baik, di sini saya akan membahas yaitu tentang tugas dua, tentang tugas dua yang meliputi ini untuk tugas dua, karena di tugas dua ini banyak yang mahasiswa yang belum mengumpulkan, hanya beberapa mahasiswa yang sudah. Kemudian untuk waktunya untuk di web LMS, saya lihat sama UTS terbuka atau UT diperpanjang. Jadi mahasiswa masih ada waktu untuk bisa mengerjakan tugas dua, ya. Jangan sampai tidak mengerjakan atau mengumpulkan nanti nilainya kosong. Memang itu aturan dari UT sendiri. Jadi di sini tutor selaku tutor hanya menilai, tugasnya sudah dari UT sendiri, jadi selaku tutor hanya menilai apa yang sudah dikerjakan atau dikumpulkan oleh mahasiswa. Oke, baik. Di tugas dua ini, yaitu mahasiswa diminta untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan pemesanan bahan ajar di lintas terbuka. Ini sebenarnya masih ada hubungannya di tugas satu, ya. Tugas satu cuma di sini ada tambahan-tambahan in tentang view JavaScript, ya. Jadi mahasiswa berfokus untuk membuat aplikasi website berbasis view JavaScript sebagai framework yang digunakan sepanjang pengerjaan, ya. Sehingga data-data yang dibutuhkan dibaca melalui database, ya. Nah, di sini tetap tidak ada database yang sama, karena mata kuliah ini pemrograman berbasis web tidak memakai database, ya. Jadi hanya HTML, CSS, JavaScript atau JavaScript, ya. Dan kemudian buatlah dua halaman website yang perlu dikembangkan sebagai berikut. Pertama adalah halaman stok bahan ajar yang meliputi ini, ya. Mungkin bisa dibaca lebih detail. In, contohnya kode mata kuliah, nama mata kuliah, kemudian kategori mata kuliah apa aja, titik daerah, lokasi rak, ya, jumlah stok bahan, dan ada stok bahan, bahkan di daerah PBC yang daerah mana, misalkan Surabaya, mungkin Tangerang, dan sebagainya, mungkin stoknya masih menipis dan sebagainya. Kemudian jumlah stok severity barajannya gimana, sudah menipis atau mungkin aman atau tidak, dan statusnya seperti apa. Kemudian terdapat fitur yang mengedit stok data bahan ajar di sini. Jadi sebelum mengerjakan, paling tidak mahasiswa bisa membaca soal-soal yang UT, apa kira-kira yang dibutuhkan dalam membuat sebuah aplikasi, ya. Ini supaya nanti untuk memudahkan pertama apa yang mau dilakukan lebih dahulu. Itu terdapat fitur yang menampilkan jumlah stok. Ini, ya. Cuma ini saya sampaikan memang tidak ada database-nya, ya. Dan tidak pakai sama itu database itu. Kemudian diterapkan fitur di view JavaScript di mana semua fitur tidak perlu recompute, ya, recompute kembali. Nah, mutasi dependent atau option seperti misalkan ketika memilih filter stok berdasarkan bukti daerah, nah itu baru menunjukkan nanti filter misalkan mata kuliah ini dan sebagainya kira-kira seperti apa, gitu. Oke, baik.
Kemudian menampilkan status dari stok bahan ajar, memberikan status aman atau tidak, misalkan oh ini tidak aman, menipis. Nah, nanti diberi menggunakan simbol yang memberikan tanda yang memberikan kesan aman apa. Nah, mungkin nanti kalian cari untuk simbol-simbolnya ya, simbolnya sebagai aman sama tidak aman atau dalam arti itu menipis. Ya, aman berarti ya tidak ada masalah. Kalau lawan mungkin berikutnya bahasanya menipis, jadi kekurangan stok gitu ya. Nanti misalkan aman ataupun tag berwarna hijau, nah, yang menipis stok CVD stok ini nanti menggunakan warna apa, oranye, kuning. Nah, ini di sini sih memberikan kesan warna warning ataupun berwarna oranye. Nah, boleh agak kuning, agak oranye. Nah, itu menipis, menipis atau mungkin tidak aman. Nah, ini. Jadi nanti kalian setelah menampilkan status dari stok bahan aja, kalau nanti di program itu ada aman, nanti kalian tag warna hijau. Nah, cari tag warna hijau. Di situ ada mungkin perintahnya ada. Cari-cari gambar juga ada itu yang warna-warna itu. Tapi itu nanti dari scriptnya. Ya. Jadi memberikan status kosong dengan menggunakan simbol yang memberikan kesan adanya bahaya. Oke, kemudian tracking. Nah, delivery order. Nah, ini halaman ini untuk tracking status pengiriman, nah, dari bahan ajar bagaimana untuk trackingnya untuk melihat. Nah, ini menggunakan framework view JavaScript ya. Eh, tahun berjalan, sekuensi, number ya, dan sebagainya. Ini misalkan kodenya ini untuk data awal. Nah, misalkan ini kodenya DO ini 001, langsung langsung 002 sudah kuliah awalnya berapa. Tapi ini dimulai 001 di awal. Selanjutnya berarti 002, 04, 03, 04, dan 05 dan sebagainya. Ini di secara manual oleh komputer. Ya, oke, lumayan ya. Soalnya ini saya lihat untuk kategorinya memang agak lumayan, lumayan sulit, tapi kita berusaha untuk bisa mencoba ya. Hanya tutorialnya, contoh-contohnya yang diberikan oleh UT, mungkin dari buku, dari internet, dari link-link itu bisa dipelajari ya. Oke, masih ada waktu sampai Desember kalau nggak salah ini ya. Desember nanti kalian kerjakan sampai tidak mengerjakan, dicoba dulu ya. Jadi coba pokoknya yang sudah satu sudah bisa, insya Allah di tugas berikutnya insya Allah bisa ini. Mungkin ada tambah sedikit ya. Oke. Nah, ini ada sumber-sumbernya seperti beri sumbernya, referensinya ini. Nanti bisa diklik, di sana banyak contohnya. Jadi itu pun sudah disiapkan tutorialnya atau mungkin referensinya. Jadi mahasiswa tinggal membaca atau mengamati ya seperti apa itu servis-servis tersebut. Ini penilaiannya sudah ada ditentukan dari sana. Saya nanti tinggal menilai apa yang Anda kerjakan ya. Dari mulai awal bagaimana tutorialnya, bagaimana mungkin arsitekturnya, kemudian penggunaan kondisional ya untuk vouchernya dan sebagainya ya. Oke, seperti itu. Oke, baik. Kita mulai aja tentang untuk codingannya ya. Nah, seperti biasa, karena saya sudah mencoba mengerjakan ini, tinggal kita terbaca dari referensi yang diberikan, kita coba. Kemudian sebelum buat, seperti biasa kita membuat sebuah folder. Nanti ini adalah file-filenya apa yang dibutuhkan. Pertama mungkin untuk HTML-nya kita ada indeks, ada stok, ada tracking. Ya, ini yang dikerjakan dulu ya. Indeks HTML seperti apa, stoknya, kemudian tracking. Nah, kemudian kita buat data bahan ajar, nah, sama pakai JavaScript. Nah, kemudian stok app pakai JavaScript, kemudian ada tracking, ini pakai JavaScript, kemudian adalah
style CSS-nya ya. CSS-nya kita sendirikan untuk memudahkan hampir sama seperti tugas satu. Nah, seperti ini. Nah, ini oke ya. Buat itu tidak ada gambarnya. Emang tugas satu kan ada gambarnya, image-nya, ada gambar-gambar tentang kebutuhan bukunya itu, gambar covernya dan sebagainya. Ini tidak ada langsung. Ini nanti ngelingkan. Nah, karena ini tidak pakai database ya, ini langsung melakukan inputan. Oke, baik. Nah, kalau sudah kita buka, oke, kita buka tentang indeksnya, indeks dulu. Nah, untuk dalam pengerjaan tag editornya terserah dia pakai Sabin tag boleh, pakai visual boleh ya, ada visual studio code boleh ya. Nah, ini coba pakai saya kebetulan ini pakai Sabin tag boleh. Saya juga ada visual studio code juga ada ya. Tergantung dari mahasiswanya bisanya ekspornya pakai apa ya. Ada yang ini apa yang visual ya, ada yang visual juga ada. Iya, visual ini juga ada. Hmm. Kemudian ya, tadi kan ini visual juga ada ya. Visual itu code boleh. Ini pakai ini juga boleh. Nah, kira-kira mahasiswa ekspornya gimana? Nah, nah, ini kan ini visual itu code ya. Nah, ini tergantung kalian mau pakai yang mana. Pak, saya bisanya yang ekspornya pakai eh, visual studio code ya, monggo serah ya. Yang penting waktu kita jalankan, waktu sekarang tidak error, kemudian sesuai apa yang dibutuhkan, apa yang dibutuhkan atau yang dimaksud dalam apa dalam pengerjaannya. Nah, yang diharapkan di soal tugas tadi tugas dua, apa yang diminta sesuai ya, tapi benar ya. Oke, oke, ini pakai eh, Visual Studio Code. Nah, ini saya pakai Sabin, nah, Sabin tag. Nah, sama aja. Oke, kita menuju ke indeks. Indeks, indeks yang ini tidak terlalu banyak. Nah, kemudian ini tadi yang dimaksud warna, dan dengan warna ini. Nah, tapi kalian memilih bisa button sekunder, ya. Secondary. Ini bisa pakai button primary ya. Oke. Jadi ini tetap direct referensi. Ya, referensinya nanti ketika ini direct stop HTML, waktu kita klik button, nah ini data stop bahan ajar ini, nanti langsung stopnya HTML. Sini button scrolling langsung tracking HTML. Oke ya. Ini adalah button, nomor button. Di tracking delivery order, ini data stop bahan ajar. Ini Pak, jadi ini adalah buttonnya. Oke. Ini kemudian ini sama di tugas satu namanya, kemudian style ya, CSS-nya, style sheet-nya, harusnya langsung style CSS. Jadi ketika ini diklik ngelingkan ke sini style style sheet ini ya, linknya ini. Kemudian well, welcome cut ini ya, sama kemudian sama ini dengan sudah paham ini. Kemudian langsung lanjut di stok ya, stok HTML. Nah, stoknya hanya tambahan. Nah, ini yang di tugas satu itu, ini tugas dua, data stok bahan ajarnya, pantau ketersediaan bahan ajar di seluruh UPJ dengan mudah. Ya, ini perintahnya tadi itu. Ketika, nah ini ada apa, harek. Nah, ini untuk linknya, harek adalah indeks HTML. Pak, ini tidak saya, ini sesuaikan ya. Misalkan tadi tidak indeks, tapi dari permintaan diikuti disuruh kasih tulisan indeks. Ya, indeks.php mungkin untuk memudahkan. Ketika kita klik kembali ke menu, dia langsung kembali ke indeks. Ya, nah, nanti ada tulisannya kembali ke menu ke halaman awal itu ke indeks, halaman atau ke dashboardnya ya.
Tapi yang di tugas satu kan ketika diklik kembali udah ke menu atau kembali ke beranda ke awalan, awal tampilan awal atau dashboard ini kembali ke menu. Nah, menunya kira-kira apa? Oh, indeks. Berarti kembali ke indeks HTML. Kemudian di sini filter ya. Filter itu pakai filter section ya. Mungkin nanti kalian ada yang lain ya, nggak apa-apa. Tapi desain ini filter katanya terbit, itemnya seperti ini. Oke, dan sebagainya ya. Kategori seperti itu. Ini model, ada di kelas ya. Ini. Oke, tinggal mengisikan. Kemudian ada filter item checkbox pilihan. Ini kan pakai checkbox. Bukan radio box. Kalau radio box itu kan bulat. Ini kan checkbox cetak. Oke. Artinya input, tipenya checkbox, filter ini hanya stok atau sedikit. Oke. Kemudian kata reset. Ya. Reset filter, kemudian kalau reset dia akan kembali reset tandanya. Artinya ketika diklik reset dia langsung kembali ke awal. Reset itu berarti kembali ke awal, tidak dihapuskan. Kembali ya. Klik reset yang kembali ke awal. Oke. Nah, kemudian ada tabel ini selalu dikasih komen ini untuk membuat tabel ini tadi untuk filter itu untuk memudahkan. Jadi kalau kalian pakai yang slash ini sudah boleh. Nah, itu sebagai komen aja untuk memudahkan. Oh, ini dalam pembuatan tabel, ini dalam memfilter, dan untuk script ini untuk memfilter. Ya, kemudian ini tabel. Dalam tabel, nanti ada kategori edisi, lokasi, rak, harga, KITI, ya, severity, status, catatan, dan sebagainya. Oke ya. Ini. Kemudian ini itemnya. Nah, ini itemnya ada item folder, judul. Ya. Ini sesuaikan dengan kebutuhan yang di soal tadi ya. Mau diganti, yang penting mirip-mirip lah kebutuhannya. Ada item lokasi lah, ada item kalau bisa sesuaikan dengan kebutuhannya yang permintaan dari tugas tersebut. Oke. Ini adalah tentang stok, kemudian tracking, tracking ya. Misal di tugas satu ada tracking juga, tracking delivery order ya. Jadi kemudian tracking delivery order, lacak dan tambahkan pengiriman barang aja ini tracking, form gambar dan sebagainya. Ada nomor tuh, ada NIM, ya, ada nama, ekspedisi, ya. Jadi seperti itu men-tracking. Kemudian ada ini adalah kemudian paket. Ya. Ini paketnya apa? Ya. P in paket, in kodenya P namanya. Ya. P tanggal kirim, kemudian diisikan paketnya. Total harganya berapa dan sebagainya. Ya. Kemudian ada tombol ditekan di bawah form terpisah. Ini yang dimaksud tadi simpan do di reset ya, reset ini. Button klik tambah do kelar button primary ini tanda resetnya ini tandanya seperti ini. Oke, daftar do-nya seperti ini nanti disebutkan untuk memudahkan. Oke. Ini nama dan ini seperti kebutuhan nama nim paket ini ambil dari sini kalau gitu dan nama nim paket di sini tanggal kirim total ini adalah tracking. Setelah tracking sudah kemudian mulai ke data bahan ajar ya, data disesuaikan dengan kebutuhan. Data bahan ajarnya seperti ini. Mungkin nama reguler 3 sampai 5 hari 1-2 hari ini misalkan untuk OPTJ list ada Jakarta, Surabaya, Malang, Padang, Denpasar, mungkin yang lainnya mungkin boleh diganti ini bebas ya untuk OPTJ-nya daerah-daerah itu terserah mau daerah mana Jogja, mau Bangka Belitung. Nah, kemudian untuk kabar rilis ada mata kuliah wajib, ada mata kuliah pilihan, praktikum, progres ini di soal ya.
Nah, ini diikutkan wajib tadi ada. Kemudian reguler 3 hari sampai 4 hari. Request itu misalkan 1 hari 2 hari, ini kan 3 hari 4 hari itu reguler, ini lebih cepat. Kemudian ini paket kodenya ini ditentukan. Misalkan mau kalau 001 misalkan tambah lagi 0001 Pak mau boleh. Nah, nanti pakainya DPS dari siapa, ini kodenya juga gitu untuk memudahkan ya. Jadi untuk memudahkan kalian dalam penamaan, makanya tergantung ini mau tidak 120 atau berapa ya kita boleh ya nanti waktu dijalankan sesuai ya. Ini empat dasar dan sebagainya biologi mungkin buku kedokteran ada ilmu komputer mungkin terserah ya. Ini kodenya, ketika dimasukkan kode nanti pengantar ini apa isinya, harganya berapa ditentukan ya, sudah ditentukan. Oke. Tapi kalau kita sudah buat database pasti nanti ada penentuan juga ditentukan tapi tinggal pilih biasanya dengan pakai kayak button ada checkbox, nah, itu tentukan dengan harganya buku pengantar measurement berapa dengan 70.000 ini berapa tinggal beli. Nah, tinggal nanti berapa buku nanti ada misalkan ada hitung-hitungannya dengan ada beli 3 dengan oh boleh pada ini ada berapa cuma ini ngecek hanya ngecek buku aja atau tidak ada pembelian. Nah, hanya cuma ngecek seperti itu. Oke, itu modelnya sekian. Nah, ini daerah mana, stoknya berapa, dan enggak. Jadi kita ngecek tentang buku daerah UPBJ mana, misalnya daerah mana, kira-kira tinggal berapa, kira-kira nanti aman enggak. Dalam arti itu ini menipis atau tidak, oh, aman. Nah, itu kan, oh, stoknya sekian, totalnya berapa. Terkait sekian, total berapa. Oke ya. Kemudian tentang udah stoknya tadi sudah ya. WP. Kemudian adalah stok nih. Stok APP JavaScript-nya. Ini seperti ini. Lumayan ya dalam pengerjaannya yang agak lama memang ya. Lumayan. Oke, kita coba dulu. Seperti ini. Sesuaikan dengan kebutuhannya. Oke. Selanjutnya, nah ini untuk spamnya ini kosong, nah, kosong menipis ya, ganti menipis aman atau tulis tidak aman. Nah, jadi dalam hasilnya menipis saja aman, berarti tidak ada masalah. Stoknya banyak. Kalau tidak aman berarti menipis, berarti sedikit. Ini aman, aman ini menipis. Ya. Oke ya, ini dalam stok nih, tentang bisa scriptnya seperti itu. Kemudian di tracking, tracking JavaScript-nya, tracking untuk mencari ya, tracking. Tadi masukkan nomor, name, nama, ekspedisi paket, tanggal kirim, di tracking paling. Kemudian komputifnya ini, ya, pakai komputif ini, dan metodenya, ya, ini. Dan ini seperti ini kodenya berapa, nah serial nomornya, customnya, oke, tahun, nah, tahunnya tambah, nah, seperti itu ya. Ini diisikan trackingnya, ininya, misalkan ada nama, status, revisi tanggal, hingga beda itu. Variabelnya apa, tinggal masukkan sini. Pakai total pecahan dan sebagainya. Oke, is ya, untuk tuning ya, pakai ini. Pak misalkan tidak pakai yang di sini, pakai yang lain ya tidak apa-apa. Yang penting karena untuk script atau programnya itu biasanya memang banyak cara, banyak hal. Dan yang penting bisa ada yang cari yang agak simpel, ada yang banyak, ya itu kan. Dan scriptnya enggak yang banyak, yang maksudnya kalau kalian cari yang efisien aja, yang singkat, yang penting bisa dimengerti, kemudian hasilnya juga benar ya. Ini. Kemudian
untuk berhasil ditambahkan ada yang pakai alat ini kodenya. Kemudian reset formnya. Nah, ini sama untuk variabelnya itu dimasukkan kosongannya. Ini kemudian status class. Nah, ini oke. Kemudian terakhir adalah style 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 CSS-nya. CSS-nya jadi sendiri ini. Kalau kalian mau berikan monggo, kalau saya berikan kalau bisa untuk mempermudah. Tapi kalau memang menjadikan satu ya juga boleh. Pokoknya kalian harus teliti, harus bisa. Tapi lebih baik memang disendirikan kalau sudah kita buat sebuah programnya banyak, kalau bisa disendirikan untuk tujuannya apa? Untuk memudahkan kita dalam mengecek kalau ada update kekeliruan atau ada perubahan, nah itu untuk memudahkan sebenarnya ya. Tapi kalau jadikan satu kadang agak ribet, agak harus teliti, terus memakan waktu yang lama. Nanti kalau CSS-nya, tapi kalau masih dasar kadang kita jadikan satu. Tapi kalau sudah kita membuat sebuah aplikasi yang sudah banyak pakai tim, ya, kita biasanya disendirikan untuk memudahkan pengecekan ya. Tapi itu tadi harus diberi keterangan dari komen untuk memudahkan dari setiap script ini kira-kira ini keterangannya apa, ini kira-kira container ini tentang bahasa apa ya, itu ya itu keterangan untuk memudahkan misalkan kita tidak yang mengerjakan tapi mengerjakan orang lain dia akan memahami ya. Ini tujuannya seperti itu. Seperti ini font familinya pakai Arial ya. Sans jadi ini fontnya pakai Arial. Setelah backgroundnya ini linear gradient ya ini pakai ini semua ada. Colornya ini ya dia pakai kode kan. Mau tidak pakai kode langsung tulis juga di ya, kemudian seperti itu dia adalah tujuan untuk memudahkan kita kontainer, kemudian tidurnya, tulis keterangan header yang di atas itu displaynya bagaimana, just ini untuk memudahkan. Nah, margin buttonnya pakai 15 px, kemudian back headernya dan sebagainya ini ada dimudahkan. Kalau ada perubahan tinggal aja ke sini langsung masuk ke CSS, buka CSS langsung. Oh, gambarnya mungkin tidak sesuai, mungkin kurang. Kemudian colornya mau ganti langsung aja. Bagian yang mana? Header, footer, atau yang lain. Nah, itu kan. Mungkin di buttonnya, oke. Silakan dicari. Ya. Ada semua data riset untuk punya apa. Mau diganti silakan. Nah, untuk memudahkan kan ini, kalau seperti ini. Yang udah di pattern primer, ada pattern sekunder, ada pattern riset, ada pattern primary, ya. Ada transform, ada pakainya untuk ujian atau apa. Ada filter selection ini, ini ada semua dimudahkan untuk ukurannya dan sebagainya. Ya, nah ini seperti ini. Saya lebih cepat selesai nanti. Yang belum selesai, yang belum mengirimkan tugas bisa ini sebagai referensi ya, kalian bisa apa mencoba ya. Nah, itu tadi di dari UTSK sudah diberi referensi sebenarnya. Referensinya tadi di link itu tadi kalian klik dan tinggal milih tergantung untuk apa seperti itu kebutuhannya untuk apa. Oke ya. Oke baik. Untuk mengingat waktu langsung aja kita masuk ke ide misalkan. Coba kita jalankan. Nah, seperti ini kan. Ini tampilannya. Nah, seperti ini. Dan minta UT seperti ini ya. Pak, misalkan warnanya tidak seperti ini, mau saya ganti yang lain silakan, tidak apa-apa. Pilih kalau warna tulisan, yang penting tampilannya ini sesuaikan dengan kebutuhannya dengan yang diharapkan oleh UT ya. Oke ya. Ini dari soal tugas 2 itu. Nah, ini masuk. Ini tentang data stok bahan aja. Pantau kesediaan bahan aja di seluruh ini dengan mudah. Teman-teman ini adalah PWJ ini ada kodenya,
Tentunya tadi sudah disebutkan di sana, mau diganti ya silakan. Judul buku, tidak ada ini kode, judul buku, kategori, kemudian eh, kemudian ada praktikum, ya kan? Ada mata kuliah pilihan, mata kuliah ada praktikum, mata kuliah pilihan wajib, mata kuliah wajib. PBJ-nya terserah ini ada Surabaya, Malang, Jakarta, Jakarta, mungkin tambah lain ya apa-apa ini terserah ya. Terserah mana yang penting ada OBJ-nya daerah mana, mungkin daerah kalian boleh. Lokasi rak, nah, ini dimudahkan. Rak satu berapa, kemudian harganya. Karena sudah ditentukan, tapi sudah ditentukan. Nggak bisa ini kan, sudah ditulis. Sama nanti kalau kita membuat, karena harga buku ini berapa, sudah ditentukan. Tinggal milih apakah dia pakai cekpok atau radio button atau mungkin diinputkan. Tapi biasanya sudah ditentukan itu sudah pakai cekpok atau radio button. Nah, atau biasanya pakai cekpok. Milih, sudah ditentukan. Nanti bisa ada perubahan, yang berubah adalah admin. Ada buku baru dan sebagainya kalau kita pakai database ya, buku baru dan sebagainya nanti yang Pak dulu ada perubahan, ada tambahan tinggal masukkan. Oke, intinya ini sudah ada jumlahnya. Ini safety, ini aman. Nah ini juga aman karena totalnya 10, ini menipis 8 gitu dan sebagainya kan. Oke, ini kapal barunya bisa ditentukan. Ya, misalkan kita milih Jakarta gimana? Oh, menipis dan aman. Pengantar akuntansinya menipis, pengantar manajemennya aman. Tinggal milih aja, tinggal milih. Ini adalah pakai apa kok tadi? Pakai checkbox. Nah, sudah dimasukkan checkbox seperti ini. Kalau agak, milih masukkan. Nah, di Surabaya, oh aman. Ada GT-nya 12, CVT-nya 10, aman. Buku pendingin untuk apa terserah wis itu. Kemudian di Malang oh menipis intinya 2 sentinya 8 yang sebenarnya ya dikit tapi ya menipis perlu ada tambahan jangan padang. Oh ya ini sudah ada itu ya di pasar oh, itu kosong ini kan itu kan banyak ada memang itu kan. Kemudian kategorinya mata kuliah wajib di daerah mana? Oh, Jakarta, Jakarta ini wajib. Pilihan, oh, hanya, oh, ini daerah Malang, oke, ini bis ini wajib. Kemudian eh, stok, ini stok safety-nya, oke ya. Nah, kemudian ketika tadi yang disebut tadi, riset tadi untuk kembalikan. Ketika ini sudah, dengan setelah milih, sudah riset ya. Supaya itu tombol ini berfungsi enggak gitu kan tombol ini kalau kita klik reset dia itu kembali ke awal seperti ini semua atau mungkin semua ya kayak kan nggak bisa ini loh. Nah, semuanya tetap satu. Nah, karena sudah kita melakukan kemudian karena ketika di reset dia langsung kembali ke awal kembali berarti ini tombol ini adalah berfungsi masuk berarti nah ya kan. Oke. Kemudian kita tadi nah, kembali ke menu berarti ke indeks nanti jadi tombolnya seperti itu di program nah, masuk indeksnya ini nah, indeksnya halaman ini mungkin tracking ini yang pilih tracking masukkan nama siapa nama mahasiswa tadi sudah ditentukan nomor-nomor ini namanya siapa nilainya berapa. Nah, tadi kemudian pilih ekspedisinya bukan ekspres harus diinputkan masukkan link tinggal di tadi masukkan di sini tinggal lihat waktu dari itu kemudian tinggal pilih paket IPA BPS karena pilihnya berapa itu dan November tanggal 17 oke masukkan harganya 150 dan sebagainya disimpan pan boleh ini
lengkapi sesuai dengan data yang sebelum menyimpan. Ini harus dilengkapi, harus diisi namanya siapa, NIM-nya berapa. Kan ini sudah ditentukan tadi harus dimasukkan ya kan satu satu saya kalau NIM-nya itu gitu. Berhasil ditambahkan ya. Nah, ditambahkan kan NIM-nya 123 namanya A ya. Jadi berhasil ditambahkan tapi tidak bisa dalam arti menyimpan karena database-nya tidak ada. Yang penting bisa diinputkan. Jika tidak diinputkan dia ada keterangannya berarti fungsi ini tombol ini berfungsi. Ya. Ketika di reset dia kosong nanti setelah diinputkan. Nah ini kan di resetnya kosong ini. Nah, ini ya. Jadinya nama perusahaannya namanya Aan. Pakainya apa? Tadi setelah dimasukkan dalam perjalanan. 20 ininya A tadi masuk. Masuk kan? Diinputkan. Ininya sekian. Nah, itu sekian ya. Oke, dalam perjalanan. Nomor ini dalam perjalanan. Tidak keterangan. Tapi memang di sana dalam perjalanan. Ini juga dalam perjalanan. Dan milih aja. Oke. Ini adalah tracking delivery order. Jika diklik ya kembali ke menu fungsi. Ini berfungsi enggak menu ini. Kalau dia nggak berfungsi dia nggak akan kembali ke tidak. Ya. Oke, seperti itu. Oke. Oke. Baik ya. Oke, itu aja dari saya. Ini tugas untuk tugas 2. Jadi nanti kalian mencoba mencoba tentang tugas 2 ini yang dari itu coba dikerjakan karena masih ada waktu. Itu aja yang dari saya ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf mungkin karena mungkin agak telat dalam dua ini ya. Oke. Yang penting ini bisa bermanfaat ya untuk dicoba ya. Ini memang dasar memang nggak ada database nanti kalau kita setelah mata kuliah ini mungkin di selanjutnya pasti ada database-nya boleh pakai PHP mungkin nanti ya, SAM itu untuk pembuatan itu PHP admin database-nya. Itu aja dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai ketemu kembali.